Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin yang berasal dari SMA Negeri Semangus. Kali ini saya akan membawakan cerita rakyat yang bertema Putri Silampari dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan tua dan anak lelakinya. Anak lelakinya gemar sekali memanah. Kemanapun ia pergi, pasti di belakangnya mempunyai alat panah. Maka dari itulah ibunya menamakannya dengan panggilan Bujang Pemanah. Bujang Pemanah sudah cukup dewasa umurnya. Ibunya ingin sekali menimang cucu. Bujang Pemanah disuruh beristri, tapi tidak pula berniat beristri. Sudah beberapa kali ibunya mengenali gadis-gadis kepadanya, tetapi selalu ia tolak dikarenakan belum ada yang berkenan di hatinya atau belum ada yang cantik. Oleh karena itulah, ibunya sudah tidak lagi menyuruh dia untuk segera beristri. Suatu hari, Bujang Pemanah pun berburu ke hutan, dengan hutan yang sangat lebat. Di hutan, Bujang Pemanah menemukan burung yang sangat elok rupanya. Sehingga Bujang Pemanah berlari-lari ke sana kemari hingga tersesat mencari burung itu. Karena tersesat mencari jalan pulang, Bujang Pemanah pun tertidur di bawah pohon yang sangat besar. Ia bermimpi didatangi orang tua yang bersorban putih, dan orang tua itu pun berpesan kepadanya, jika kau ingin mempunyai istri yang cantik, maka kau harus menyembunyikan salah satu selendang 7 bidadari yang sedang mandi. Dan Bujang Pemanah pun terbangun dari tidurnya. Dalam perjalanan pulang, Bujang Pemanah mendengar suara gamelan yang sangat merdu. Dia berusaha mencari dari mana asal bunyi itu. Ternyata tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Setelah diketahuinya, ternyata ada 7 gadis yang cantik. Tapi dari ke-7 gadis cantik itu ada salah satu yang paling cantik. Dan Bujang Pemanah berusaha mengambil selendangnya sehingga memanjat pohon. Setelah Bujang Pemanah mendapatkan selendangnya, Bujang Pemanah langsung pulang ke tempat persembunyiannya. Setelah puas mandi, 7 gadis cantik itu menggunakan pakaiannya kembali. Tapi betapa terkejutnya gadis yang paling elok melihat selendangnya sudah hilang. Menangis terjadi-jadi, saudaranya sudah pulang ke angkasa, sedangkan dia tidak bisa mengikuti saudaranya dikarenakan selendangnya sudah hilang. Tinggallah dia seorang diri, dan Bujang Pemanah pun turun mendekatinya dan berpura-pura tidak tahu. Bujang Pemanah bertanya kepadanya, siapa dirinya? Setelah diketahui, ternyata nama gadis itu ialah Putri Silampari. Bujang Pemanah mengajak ia untuk pulang ke ladangnya. Dalam perjalanan pulang, Bujang Pemanah dipandu oleh burung-burung yang dikejar ia tadi. Setelah sampai di pondok, betapa terkejutnya ibunya melihat anaknya membawa gadis yang sangat cantik. Ibunya sangat gembira melihat gadis itu, dan Bujang Pemanah pun mengenali kepada ibunya sebagai calon istrinya. Ibunya sangat gembira, dan Bujang Pemanah segera dinikahkan dengan Putri Silampari. Keadaan rumah tangga Bujang Pemanah dan Putri Silampari sangat bahagia. Putri Silampari sangat rajin membantu, baik di ladang maupun di rumah, sehingga hasil ladang itu meningkat. Suatu hari, ketika mengambil beras ke lubangnya, Putri Silampari menemukan selendang yang hilang dahulu. Putri Silampari langsung pulang ke pondok dan menangis. Tak lupa ia membawa selendangnya. Bujang Pemanah terkejut melihat Putri Silampari menangis dan di tangannya ada selendang. Bujang Pemanah memohon maaf dan mengakui kesalahannya. Bujang Pemanah memohon maaf kepada istrinya agar istri tidak meninggalkannya. Pada saat itu, mereka sudah dikaruniai anak yang bernama Ratu Agung. Cukup lama Bujang Pemanah menunggu Putri Silampari untuk pulang, tetapi tidak juga pulang. Ia ingin menyusul istrinya. Pada suatu malam, ketika Bujang Pemanah tidur, ia bermimpi ditemui orang tua yang bersorban putih yang bertempo mendatanginya. Orang tua itu berpesan kepada Bujang Pemanah, bila kau ingin menemukan istrinya, maka ia harus meminta tolong kepada burung sapu langit, lebah dan kunang-kunang. Burung sapu langit akan menjadi tunggangannya, lebah sebagai pengawal dan kunang-kunang menjadi lampu penerang jalannya. Raja Jin, ayah Putri Silampari, amat murka mengetahui putrinya menikah dengan Raja Jin, ayah Putri Silampari, amat murka mengetahui putrinya menikah. Karena itulah Putri Silampari tidak diizinkan kembali ke bumi. Bujang Pemanah tidak putus asa. Ia mengembara ke sana kemari, berkat perjuangan semua persyaratan untuk menjemput istrinya dapat dipenuhi. Bujang Pemanah tak lupa pamit kepada ibunya. Pada waktu bulan purnama, berangkatlah Bujang Pemanah untuk menjemput istrinya. Temulah Bujang Pemanah dengan Raja Jin. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Berkat bantuan lebah, Raja Jin dapat ditaklukkan mati. Putri Silampari dibawa kembali ke bumi. Sampainya di bumi, betapa terkejut Bujang Pemanah dan Putri Silampari melihat tempat tinggalnya sudah berubah. Yang dulu sepi, sekarang jadi ramai. Pesta menyambut Bujang Pemanah dan Putri Silampari sangat meriah selama 7 hari dan 7 malam. Pada suatu ketika, dusun tempat Bujang Pemanah dan Putri Silampari tinggal diserang oleh daerah yang tidak dikenal. Rakyat pun berlari ke hutan. Putri Silampari dan Bujang Pemanah akhirnya dikutuk menjadi siluman. Sudah cerita yang saya sampaikan yang berjudul Putri Silampari. Saya Tiara Agustin memohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata.
Kepada Allah kita semua mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.